pasal yang sudah menyerahkan bahwa alhamdulillah dalam kesempatan siang hari ini kita bisa bersesi untuk melaksanakan webinar mengenal kejahatan dan keamanan cyber yang akan disampaikan oleh Bapak Sumanto. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada wilayah 5, kemudian pembimbing dan para peserta yang sudah nampak hadir dalam kesempatan siang hari ini. Materi yang akan disampaikannya Bapak Sumanto yaitu tadi tentang mengenal kejahatan dan keamanan cyber atau cybercrime dan cybersecurity. Dalam era digital ini, jika semua kegiatan dan berbagai macam hal atau berbagai macam kegiatan kita mulai beralih ke kegiatan digital dan file-file yang asalnya dari manual juga sudah beralih ke digital, terutama kegiatan-kegiatan sosial media sekarang sudah menjadi bagian dari sehari-hari kita. Selain juga ada kebutuhan yang begitu sangat banyak sekali yang bisa kita manfaatkan, ternyata timbul juga berbagai macam kejahatan dan kejahatan dari cyber ini yang disebutkan yang muncul sekarang atau dikenal dengan cybercrime. Untuk lebih jelasnya mungkin akan dipaparkan oleh pemateri kita. Saya persilakan. Bisa di mute dulu yang lain, Pak. Bagaimana bisa mute yang lain? Yang juga bisa Pak. Dipasang kontrolnya. Pasang dan tekan. Silakan Pak. Atas Pak, di mute Pak. Pak Sumantri nggak ada suaranya, Pak Sam. Oh, mute. Ada? Atas kayu. Klik tonton. Oh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Terima kasih kepada Pak Samsudin sebagai host dan Pak Kiman sebagai moderator yang telah membuka acara ini. Alhamdulillah pada siang kali ini kita bisa mengikuti Pikon atau webinar yang akan kita bahas mengenai pengenalan ya keamanan cyber, juga mengenal kejahatan tentang kejahatan cyber atau cybercrime dan cyber security. Nah, sebenarnya ini sangat penting sekali, terlebih kita tahu bahwa penggunaan internet, penggunaan akses data itu semakin melonjak dari tahun ke tahun ya. Oleh karena itu kita akan membahas tentang
bagaimana kejahatan-kejahatan yang ada dalam dunia maya khususnya ya nanti, atau barangkali nanti setelah pelajari kejahatan-kejahatan apa saja yang sering terjadi di dunia maya, kita bisa memproteksi diri untuk ya tertipu atau tidak terjebak pada kejahatan tersebut. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu cybercrime. Jadi cybercrime atau kejahatan cyber ini pada dasarnya adalah semua bentuk akses ilegal. Yang namanya cyber ini sudah berhubungan dengan transmisi data. Jadi terhadap suatu transmisi data atau semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer, termasuk suatu tindak kejahatan. Jadi segala sesuatu yang ilegal, tidak sah atau tidak ada izin dari pemilik atau izin dari orang yang memiliki akses tersebut disebut dengan cybercrime. Nah, di cybercrime di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan sekali. Jadi bisa kita lihat di Indonesia itu pada data 2013 itu sampai 23,54% yang paling beresiko mengalami cybercrime ini di Indonesia. Dan ini tidak jauh dari sebab pengguna internet yang semakin tahun semakin melonjak. Ya, kita bisa lihat datanya di sini. Kemudian seperti apa cybercrime tersebut? Ini adalah contoh-contoh studi kasus. Pertama ada pencurian ini sifatnya ada pencurian data, ada pencurian yang misalkan keuangan, pencurian rekening atau pencurian akun bank. Ini terjadi dan sering terjadi. Kemudian juga ini mungkin yang sekarang lagi viral, yang sering terjadi penipuan pemalsuan identitas ya. Apalagi sekarang zamannya sosial media ya, kita kenalan dengan orang yang baru itu menggunakan media Facebook yang notabene-nya kan fotonya atau identitasnya bisa dipalsukan ya, orangnya laki-laki tapi aslinya di Facebooknya perempuan atau sebaliknya. Ini terjadi dan ini sudah terjadi, bahkan sudah menikah dan akhirnya terungkap setelah pernikahan. Nah, ini mengkhawatirkan sekali ya. Kemudian yang selanjutnya ada kasus penculikan juga ya. Ini bermula dari kenalan tanpa mengenal lebih dalam orang tersebut, ya akhirnya diculik seperti itu atau misalnya bawa kabur. Dan ini memang berhubungan dengan cybercrime. Kemudian ada kasus pencurian data kartu kredit dan kartu debit. Atau mungkin yang biasa kita sering temukan adalah ya SMS penipuan, Anda mendapatkan misalkan hadiah itu bohong atau SMS phishing. Nah, ini salah satu beberapa contoh-contoh studi kasus dalam cybercrime. Nah, kemudian jenis itu sendiri sebenarnya banyak sekali. Ini ada beberapa. Namun saya akan membahas yang sekarang terjadi di Indonesia. Banyak terjadi di Indonesia yang pada saat ini mungkin merebak. Nah, jenis-jenis cybercrime ini ada pencurian data, terorisme dengan terorisme, hacking, ranking, fighting, penyebaran konten ilegal atau malware atau virus, trojan. Nah, yang akan kita bahas sebenarnya ini yang memang sering terjadi di Indonesia. Ini ada beberapa. Kita akan bahas satu-satu. Pertama ada namanya email phishing. Itu email phishing. Jadi email phishing ini adalah email yang isinya ini palsu dalam upaya mendapatkan informasi penting dan rahasia seperti username, ada password, ada PIN, nomor rekening, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini mungkin sering terjadi. Ya. Biasanya bentuknya email
email misalkan selamat Anda mendapatkan hadiah, ya silahkan klik link di bawah ini, misalkan seperti itu, ya. Atau kuis berhadiah. Kalau ini email, ada juga SMS spicy, ya. SMS biasa lah, kita sering terima, mungkin bahkan tiap minggu suka ada ya, dari Shopee, ya. Kemudian dari toko Kumaha terus ya? atau dari Tenan 200 lah ya nak. Dan ini juga harus Tadi dia nyari osteki itu kan separah ya. Lu 100 deui raha. Ya telang ku bade enjing, bade Mana pageto. jeung ge masa percobaan kene sih percaya. Dijamin mangga tos ieu mah. Enggak ada lembar HP teh. Itu bisa naon. Iya dina ieu mesin. beberapa waktu lalu Mesin kemarin sugan aya panas. sempat heboh karena data-data yang sudah ada Akibat di-encrypt penyumbatan teh tidak bisa dibuka dan meminta kami yang bayaran ahli untuk ahli membuka mah kode mau tersebut. apa? Nah sebenarnya ransomware ini Mungkin nomor HP-na bisa naon. tidak lain dan tidak bukan, itu berasal dari malicious code atau virus lah. Kalau kita ngomong secara awam ya itu jenis virus. Meskipun malicious code ini ada beberapa jenis, nanti ada trojan, ada malware, ada virus. Oh, secara kita sering katakan ya virus itu. Padahal cara kerja di dalamnya itu berbeda. Nah, ransomware ini hati-hati karena ketika Ada komputer Anda sudah terinfeksi ransomware, ini datanya Area kulkas itu ya. ya harus semua data tidak tebang pilih gitu. Semua data baik itu pun video sudah habis semua. Dan biasanya di tampilan awal di ransomware itu ada tampilan silahkan Anda mentransfer dalam bahasa Inggris Bitcoin dengan jumlah Bitcoin. Bitcoin itu uang digital lah ya. Datanya akan dikembalikan. Nah ini juga sifatnya penipuan dan belum tentu itu juga dilakukan dikembalikan lagi di file aslinya atau di deskrip lagi. Itu jenis injeksi virus, malware dan ransomware. Kemudian ada hacking dan cracking. Ini lebih sifatnya peretasan, ya, peretasan pada jaringan internet. Kalau di website itu biasanya halaman depannya, di depannya diganti atau dirubah atau disebut dengan istilah depacing. Nah di sini ada hacking dan cracking. Sebenarnya hacking dan cracking ini ada hacker, orang itu ada hacker, ada cracker. Nah sebenarnya aktivitasnya berbeda. Kalau hacker itu memang dia orang yang meretas atau orang yang berubah. Nah kemudian dia hanya sebatas merubah saja, tidak merusak atau mencuri. Jadi sifatnya hanya merugikan dalam tampilan kalau di website. Tapi kalau cracking ini lebih parah lagi. Kalau cracking dia lebih sifatnya merusak, bahkan mencuri data-data yang ada, data-data perusahaan. Nah, hacking ini juga sebenarnya ada dua jenis, ada white hacking, ada white hacker, ada free hacker. Kalau white hacker dia sifatnya seorang hacker yang memang sengaja disewa oleh perusahaan untuk mencoba sebuah sistem keamanan atau sistem informasi. Kalau free hacker dia tidak diundang, tetapi dia punya inisiatif. Kadang-kadang di kita free hacker ini dikasih tahu ke perusahaan ini ada vulnerability-nya atau ada salah keamanannya harus diperbaiki. Kadang-kadang yang ngasih tahu seperti itu ada. Tapi kalau cracker ini sifatnya merusak atau disebut dengan black hacker, ya ini sifatnya jahat. Kemudian ada spamming. Nah kalau spamming ini adalah tindakan yang mengganggu juga apabila dilakukan dengan sengaja untuk menyebarkan pesan yang tidak benar atau menyebarkan kebencian, spam, ya yang tidak jelas, yang sifatnya juga banyak iklan gitu ya, iklan yang memang kita tidak tahu dia ngirim email ke kita, tapi email tersebut
kita tidak tahu akunnya dari siapa, isinya iklan atau nyuruh mengklik link yang ada di dalamnya isinya virus, sudah tersedia virus atau malware. Ini disebut dengan malware. Nah, kemudian ada lagi namanya DDoS attack, denial distribute denial of service. Ini serangan yang diarahkan kepada suatu komputer atau server dari dalam jaringan internet. Ini hati-hati, ada DOS tanpa D lagi, denial of service, ada DDoS, denial of distribute denial of service. Bedanya apa? Kalau DOS itu dilakukan oleh satu orang. Jadi misalkan saya bilang hacker lah, dia mencoba untuk misalkan mengganggu sebuah website institusi atau perusahaan. Nah, kemudian dia lakukan sendiri tanpa melibatkan orang lain. Ya, dia menggunakan laptop dia sendiri, mempunyai fasilitas dia sendiri, kemudian dia lakukan penyerangan ke dalam sebuah server. Nah, itu DOS, denial of service. Kalau DDoS beda. Kalau DDoS ini sifatnya penyerangan yang dilakukan secara bersama-sama. Misalkan saya orang yang mau menyerangnya, tetapi yang menyerangnya orang lain yang memang bisa saja tidak tahu bahwa di komputer yang dia gunakan itu sudah dimasuki virus untuk menyerang DDoS tadi, menjual sebuah server. Misalkan ini komputer saya gunakan seperti biasa, tetapi ternyata di dalamnya itu ada sebuah virus yang memang siap untuk menyerang. Nah, di orang atau orang yang membuatnya itu sengaja menyebarkannya ke dalam komputer-komputer yang banyak supaya nanti ketika si orang tersebut serang, semua komputer menyerang secara bersamaan. Dan ini bisa saja tidak disadari oleh orang yang mempunyai perangkat tersebut. Nah, ini dengan kemudian ada pirasi, ya, ini sangat dekat sekali ya, pembajakan. Ini di Indonesia memang sulit sekali untuk menghilangkan pembajakan ya. Pembajakan lunak, itu film juga ya, kemudian ya segala macam lah ya. Jadi pirasi ini adalah penyalinan, pendistribusian atau penggunaan perangkat lunak secara ilegal. Ini karena mungkin kita juga sudah menggunakan ya perangkat-perangkat yang memang harganya mahal, ya akhirnya download yang bajakan. Secara hukum ini ilegal. Tidak diperbolehkan. Kemudian ada cyberbullying dan eksploitasi anak. Ini sering terjadi apalagi di dunia maya, ya, di media sosial. Jadi di sini adalah pembulian yang dilakukan menggunakan teknologi digital. Itu disebut dengan cyberbullying. Dan ini biasanya terjadi di media sosial, ya, apalagi terlebih di Facebook gitu kan. Anak-anak sekarang kan kalau misalkan mau curhat biasanya tidak langsung perorangan, kadang-kadang suka di Facebook. Dan biasanya orang yang di kelasnya atau di tempat kerjanya dia jarang bicara, tetapi ketika di media sosial dia berani berbicara. Dan ketika media sosial di posting, kemudian ada yang komen, kemudian dibully. Nah, itu dengan cyberbullying. Dan ini terjadi lah. Makanya kita sebagai individu harus mengedukasi juga bagaimana cara penggunaan internet sehat atau media sosial secara sehat. Sehat di sini artinya bagaimana menggunakan Facebook, media sosial lainnya dengan etika yang seharusnya. Kemudian yang selanjutnya ada pencurian data. Pencurian data ini tindak kejahatan yang serius. Kenapa? Karena kalau datanya sudah dihancurkan, otomatis yang lainnya juga akan terkena imbas. Kalau data, misalkan data KTP itu kan bisa disalahgunakan. Dan ini sering terjadi. Makanya Bapak Ibu kalau misalkan menggunakan kalau ada formulir yang mengisi atau mengupload KTP juga hati-hati. Kalau misalkan websitenya memang tidak tidak trusted lah ya, tidak terpercaya ya.
Kalau misalkan itu sudah trusted atau terpercaya silahkan. Tapi kalau yang tidak trusted, misalkan menang hadiah diklik kemudian suruh upload KTP, itu hati-hati. Karena bisa saja disalahgunakan. Dan ini terjadi ke beberapa teman saya juga terjadi. Jadi dia digunakan untuk online shopping yang biasanya COD-an gitu ya, COD-an. Jadi kan dia KTP-nya menawarkan di Facebooknya menawarkan suatu produk, kemudian ditransfer, tapi barangnya tidak datang. Ketika prosesnya dia dimintai KTP gitu ya, dia memberikan KTP tapi identitasnya identitas palsu. Termasuk hati-hati juga ini foto gitu di medsos gitu, hati-hati juga ketika kita upload karena kita sadar lah bahwa teman di Facebook itu berapa persennya lah yang kita kenal gitu kan, berapa persen yang kita kenal dan memang akunnya memang benar-benar orang yang kita kenal lah ya. Artinya banyak akun-akun aja juga yang misalkan palsu, ada akun juga yang hanya memata-matai saja seperti itu. Dan itu hati-hati juga untuk mengupload foto. Kadang-kadang ya foto-foto kita di medsos digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya artinya digunakan misalkan dia bikin akun lagi, fotonya ngambil foto kita. Nah itu salah satu cybercrime yang terjadi saat ini. Nah oleh karena itu, kalau kita sudah mengenal cybercrime, otomatis kita harus mengetahui bagaimana supaya tidak terjadi kejahatan. Kita harus pahami tentang cyber security. Apa itu cyber security? Nah ini aktivitas pengamanan terhadap sumber daya informasi. Sumber daya informasi ini penggunaan cyber security ini berguna untuk mencegah terjadinya tindakan cybercrime yang secara spesifik menyasar pada sumber informasi. Ya. Nah cyber security ini mencakup apa? Satu, alat. Ya. Nah, misalkan kita punya handphone, punya laptop, otomatis harus dilindungi. Atau misalkan berupa kebijakan dari pemerintah. Atau kalau di perusahaan ada SOP. Contoh misalkan kalau di perusahaan atau di instansi diterapkan SOP misalkan setiap komputer harus menggunakan password supaya tidak bisa dibuka sama user lain. Iya di instansinya dikasih password, cuman passwordnya ditempel misalkan di monitor. Nah itu juga hati-hati juga. SOP juga kebijakan ini harus diterapkan dan konsep keamanannya, pelindungan keamanannya, pedomannya dan pendekatan manajemen risiko, tindakan pelatihan kepada user ya, jangan sampai terjadi seperti tadi. Jadi user disuruh ditempel passwordnya supaya tidak lupa, supaya ditempel di monitor gitu kan. Kemudian best practice, kemudian jaminan dan teknologi yang digunakan untuk melindungi lingkungan cyber dan organisasi serta penggunanya. Nah ini masalah kita di Indonesia kekurangan bakat cyber security, kemudian kesadaran soal keamanan data pribadi Indonesia masih rendah. Ya. Nah, bagaimana mengantisipasi resiko kejahatan di internet terkait tadi? Ini mungkin saya bahas secara umum. Sebenarnya banyak sekali dari segi perangkat, ya bagaimana perangkat itu diamankan. Tetapi ini saya ambil contoh untuk yang sehari-hari lah kita temui, termasuk adalah bagaimana melindungi akun email kita atau medsos. Medsos itu saya yakin Facebook itu pasti pada punya medsos, Facebook, Instagram, Twitter atau yang lainnya. Nah, ini kita sebagai end user lah, kita bicara sebagai end user atau pengguna terakhir. Pertama, bagaimana cara kita mengamankan dari tindakan cybercrime tadi atau kejahatan cyber. Pertama, biasakan ketika Anda membuat password, baik itu password email, password media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, atau yang lainnya, itu menggunakan password yang baik dan aman. Bagaimana menggunakan password baik yang aman? Pertama, Bapak Ibu gunakan penggunaan huruf besar, kombinasi dengan huruf kecil plus angka. Minimal itu. Ya, minimal itu. Jadi password yang baik itu adalah kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga karakter biasanya. Karakter itu bisa misalkan underscore, strip, gitu ya, atau titik, koma.
Itu password yang baik. Dan biasakan menggunakan minimal 8 kombinasi huruf angka karakter tersebut. 8 minimal. Kemudian yang kedua, lakukan bedakan password email dan medsos. Nah ini kadang-kadang kita riset ya. Nah memang kalau dari keamanan ya, keamanan di media sosial, keamanan dalam dunia maya, kalau kita mau aman pasti dibuat tidak nyaman. Ya seperti tadi, misalkan password email dan medsos berbeda. Nah, itu kalau kita lihat kan aman, tetapi membuat kita risih atau repot gitu kan. Tetapi saya jamin kalau misalkan Bapak Ibu misalkan ada salah satu akun medsos diretas, emailnya, password emailnya tidak sama dengan yang lain, Bapak Ibu masih bisa menyelamatkan akun yang lain. Nah, begitupun sebaliknya. Jadi biasakan password email dan medsos itu berbeda. Ya, jangan sama-sama, apalagi menggunakan password yang 12345 atau misalnya password standar ya lah, PASS, PODRD atau menggunakan yang lainnya. Jadi juga hindari penggunaan password standar. Kemudian yang selanjutnya, biasakan gunakan 2 langkah autentikasi. Autentikasi itu misalkan Bapak Ibu kalau misalkan aplikasi internet banking ya, ketika Bapak Ibu misalkan masuk ke akun internet banking, biasanya dia minta lagi PIN. Nah, itu disebut dengan 2 langkah autentikasi. Jadi ada 2, selain memasukkan username sama password, nanti ngirim SMS biasanya atau ngirim berupa kode verifikasi lagi. Itu contoh 2 langkah autentikasi. Kemudian Bapak Ibu abaikan lampiran surat elektronik dan URL atau postingan-postingan yang terindikasi mencurigakan. Ya, misalkan ya tadi, misalkan ada Bapak Ibu mendapatkan hadiah 100 juta, misalkan silahkan klik link berikut. Atau kalau ada email, Bapak Ibu misalkan ada kan kasusnya, misalkan silahkan hubungi nomor di bawah yang tertera. Atau misalkan mendapat telepon yang tidak jelas juga, mendapat hadiah kemudian dikirimkan ke ATM supaya mendapat hadiah tersebut, padahal Bapak Ibu mentransfer gitu. Itu hati-hati juga. Kemudian yang selanjutnya, hindari setting auto fill form. Ini biasanya kalau Bapak Ibu punya laptop itu sering dipinjamkan atau komputer sering dipinjamkan, terlebih lagi kalau di warnet, jangan sekali-kali mengisi auto fill form. Jadi Bapak Ibu misalkan ada sebuah formulir, diketikkan, nanti kan biasanya tab this form atau automatic tab this form di save. Nah, ketika itu save nanti keluar, jadi si data yang Bapak isi itu tersimpan di dalam komputer tersebut. Nah, ini hindari ketika Bapak Ibu menggunakan fasilitas publik, ya, baik itu warnet atau misalkan komputer Bapak Ibu yang memang sering dipinjamkan. Hindari. Jadi kadang-kadang kan enak ya kalau setting auto fill form itu kita nggak usah ngetik lagi, sudah ada aja. Itu hindari. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, gunakan antivirus dan security software yang up to date. Ini hati-hati Bapak. Antivirus itu tidak menjamin Bapak Ibu terkena virus di laptop atau komputernya, tidak menjamin. Antivirus dipasang tapi Bapak Ibu tidak melakukan update, itu sia-sia. Ya. Antivirus itu dipasang dan harus diupdate setiap ada updatean terakhir. Baik itu bisa setiap hari atau bisa 2 kali sehari gitu kan. 2 hari sekali gitu ya. Atau seminggu sekali, itu tergantung antivirus yang digunakan. Jadi gunakan antivirus yang memang antivirusnya trusted, antivirus yang memang banyak digunakan lah. Jangan juga menggunakan antivirus yang bajakan juga, itu tidak aman. Misalkan antivirus kan rata-rata berbayar, ada juga yang gratis sebenarnya. Nanti Bapak Ibu misalkan download yang bajakan, padahal antivirusnya itu udah ada virusnya di dalamnya, biasanya kalau yang bajakan seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan antivirus, diupdate selalu antivirusnya. Dia jangan sembarang membagikan informasi. Ya, juga ya, ada dalam keamanan jaringan ada namanya social engineering. Di social engineering ini, dia orangnya tidak benar-benar orang IT, dia tidak mempelajari ilmu hacker gitu ya, mempelajari hacking gitu. Di social engineering ini dia punya kemampuan untuk
bersosialisasi, ya. Dia kemampuan untuk biasanya bicaranya jago. Kan kadang-kadang ada orang yang misalkan baru ketemu sama orang tersebut, kita karena enak orangnya diajak bicara, kita jadi curcol gitu kan. Nah, hati-hati juga ya. Jadi social engineering ini bukan orang IT, tapi orang yang dia punya kemampuan menggali informasi yang penting kepada orang bersangkutan. Itu namanya social engineering. Ini hati-hati Bapak Ibu. Kalau misalkan baru 1-2 hari ketemu gitu dari berbagai informasi, termasuk misalkan informasi-informasi yang berhubungan dengan data Bapak. Kemudian hindari juga menggunakan software ilegal. Software ilegal ini kadang-kadang ya ada virusnya juga. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf mungkin kalau ada kekurangan. Kalau mungkin ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan di kolom chat atau saya kembalikan ke moderator dulu. Silakan Pak Kiman. Oh, Pak Kiman kebetulan lagi itu Pak, mati lampu katanya. Biar saya ambil alih aja Pak ya. Ya, Gangguan biasa. Gangguan teknis. Silakan ambil alih. Iya, saya ambil alih. Nah, itulah tadi Bapak Ibu sekalian pemaparan dari Bapak Somantri tentang cybercrime, kejahatan dunia maya, yang pemaparannya yang begitu jelas. Insya Allah bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan kejahatan cybercrime, dipersilahkan. Ya, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Saya mungkin Pak Samsudin udah reset dari tadi. Oh, siapa? Ya, boleh, boleh. Siapa maka Pak? Iya. Pak Urip. Oke. Ya. Kacinya saya bertanya Pak Semantri. Mana boleh Bangga. Kecil. Siapa? Ini kebetulan hebat ini grup 53. Dalam satu sesi ada dua penampilan ini ya. Timnya Pak Semantri sama timnya Bu Rika ini. Dan hebatnya ini timnya Pak Somantri ini pesertanya terakhir tadi saya amati ada 19. Sekarang udah berkurang 7 orang. Ya. Karena presensi sudah disebar. Mestinya nanti pada deket terakhir presensi Pak. Ya, langsung ke pertanyaan nih Pak. Menarik sekali nih materinya ya, kaitan cybercrime Pak ya. Saya nggak terlalu mengamati nih karena agak telat tadi masuknya. Cybercrime Pak ya. Ya, betul Pak. Iya, menarik sekali karena saya pernah jadi korban juga nih Pak gitu. Ya. Tapi udah lama sebelum sebelum keluarnya aturan kaitan IT itu. Sebelum adanya unit cybercrime yang ada di tingkat kepolisian gitu. Nah, pertanyaannya seperti ini Pak. Untuk sosmed Pak ya, untuk sosmed, akun-akun sosmed, di antara sekian banyak sosmed, ini yang paling rentan itu diserang untuk cybercrime ini sosmed yang mana Pak? Apakah Facebook itu ya, atau Twitter, IG, WA mungkin gitu, atau Telegram atau apa nih Pak yang paling rentan Pak gitu. Dan sejauh mana kalau misalnya Bapak katakan tadi jangan sembarangan pasang foto gitu. Terus kaitan PIN juga hati-hati juga gitu. Ini kira-kira saran dari Bapak seperti apa Pak? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Urip atas pertanyaannya. Saya coba menjawab ya. Kalau kita lihat data saya tampilkan dulu ya Pak. Kalau kita lihat data di Indonesia, media sosial yang terbanyak digunakan, kita lihat di
Social Media Review. Ini di Indonesia. Kelihatan nggak Pak? Nah, ini di Indonesia per Januari ini 2019, ini YouTube yang paling banyak. Kemudian ada WA, WhatsApp di 83% dan Facebook. Nah, ini sebenarnya kita lihat dari kalangan penggunanya Pak. Dan kebanyakan sebenarnya kalau di media sosial itu sendiri yang sering disalahgunakan itu di media Facebook. Ya, pertama di Facebook itu sendiri kenapa sering disalahgunakan? Dia sifatnya kadang-kadang si pengguna atau si user itu sendiri dipublikan. Jadi informasi kadang-kadang diinformasikan secara masif dan tidak tidak tersortir, ya. Karena di Facebook itu sendiri kadang-kadang pertama kita memposting baik itu foto atau video atau postingan status kita itu kan sebenarnya ada fitur siapa yang bisa melihat. Ya, sebenarnya itu bisa kita gunakan. Misalkan kalau hanya teman kita saja yang kita kenal di Facebook itu kan ada friend, gitu ya. Atau ada misalkan mau ke semua orang, baik itu teman Facebook atau teman di luar Facebook, teman dari teman atau misalkan itu sifatnya publik. Itu yang sering terjadi. Nah, karena itu kadang-kadang orang yang tidak kita kenal pun itu bisa menyalahgunakan itu, biasanya mengambil foto gitu ya. Nah, kita sebagai pengguna sosial media juga harus hati-hati. Ini penting ketika Bapak Ibu sudah belajar dewasa menggunakan sosial media. Bapak Ibu harus bisa mensortir siapa teman yang harus kita konfirmasi dan siapa yang tidak. Itu intinya. Karena kadang-kala karena tren kita pengen banyak teman di Facebook. Nah, ini hati-hati. Tidak banyak juga, tidak sedikit juga orang yang pura-pura misalkan menggunakan identitas yang palsu. Kan kalau anak muda kadang-kadang pengen banyak teman, jadi dikonfirm aja semua yang meminta permintaan pertemanan. Dan ini bahaya karena bisa saja disalahgunakan. Nah, oleh karena itu penting bahwa edukasi tentang penggunaan media sosial ini harus dilakukan terutama di kalangan pendidikan, kayak gitu. Salah satunya itu identitas, jangan selalu ditonjolkan ada tanggal lahir, handphone gitu ya, apalagi status gitu kan. Itu juga kalau bisa disembunyikan lah, terutama tanggal lahir nih. Kadang-kadang ada yang di profil tanggal lahirnya masih ditampilkan. Dan ini kenapa Facebook menjadi media sosial yang terbanyak sering dimanfaatkan oleh para orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena informasinya pertama banyak dan juga kadang-kadang orang tidak menyadari bahwa informasi tersebut adalah informasi yang sifatnya privasi tapi dibuka ke publik. Itu mungkin Pak Urip yang bisa saya jawab. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Yang satu semua. Oke Pak, ya terima kasih, cukup jelas sekali. Nah, maka dilanjut Pak Sumantri, Samsudin. Ya Pak, terima kasih kepada Bapak Urip atas perhatian dan pertanyaannya. Barangkali ada pertanyaan yang lain dari peserta yang lain, dari mahasiswa, atau mungkin ada pengalaman yang menarik berkaitan dengan cybercrime, atau mungkin juga ada yang mau menambahkan. Disilahkan dari peserta yang lain, dari hadirin yang lain. Barangkali ada yang ditanyakan atau mungkin ada pengalaman, berbagi pengalaman kita. Kemarin juga ada Pak, saya sharing nih. Kemarin ada informasi Pak, ada salah satu anak didik saya yang melaporkan bahwa Pak katanya tadi ada telepon atas nama Bapak, dia minta pulsa Pak, dia telepon katanya penting. Untung ya si anak tersebut konfirmasi dulu ke saya. Katanya ada satu orang yang memang langsung dikasih pulsa, dia minta pulsanya 50 apa 100 ribu. Itu terjadi Pak. Paling banyak itu Pak ya. Ya, apalagi nomornya kalau memang nomor yang tidak dikenal itu harus konfirmasi dulu. Ya. Tapi itu Pak,
katanya gitu ada unsur hipnotisnya Pak tentang berkaitan dengan itu. Mungkin nggak Pak? Memungkinkan kata orang gitu. Kan memang sering ya kejadian seperti itu. Ada orang ditelepon minta uang misalnya. Ada yang langsung merespon, langsung datang aja ke ATM untuk mengirim uang. Teman seperti itu udah pernah terjadi itu. Teman saya sendiri, teman kerja gitu, rekan kerja ibu-ibu. Ada yang nelpon katanya dapat hadiah tapi harus kirim dulu uang ke sini. Jadi seolah-olah dia itu dihipnotis gitu katanya. Tapi apa benar gitu lewat HP, lewat telepon bisa hipnotis gitu seperti itu Pak? Tanggapan menurut Bapak seperti apa? Ya kalau masalah hipnotis seperti itu sebenarnya saya kurang ini juga Pak, ilmu yang digunakan seperti apa yang jelas sebenarnya itu pertama saat telepon ya kita harus istilahnya harus bisa, apalagi nomor yang tidak dikenal Pak, hati-hati. Jadi harus pertama ketika ada nomor telepon yang tidak dikenal kita harus menyadari ini siapa nih gitu. Jangan langsung angkat, apalagi langsung merespon dari si penelpon tersebut. Yang penting kita sadar saja Pak sebenarnya. Kalau kita sadar sebenarnya insya Allah dijauhkan lah dari hipnotis tersebut. Seperti itu Pak, biasanya kalau misalkan yang terkena hipnotis pertama biasanya mungkin saja itu ada kasus seperti itu, biasanya mungkin lagi menabung, ngangkat atau lagi banyak masalah gitu ya. Tiba-tiba kan kalau misalkan lagi butuh uang kita lepas, mau uang nggak gitu kan, kadang-kadang kita langsung merespon gitu kan. Ya makanya tetap kita harus protect kita sendiri, satu kesadaran diri kita dulu Pak, seperti itu ya. Terutama ada telepon masuk nomor tidak diketahui nomornya, atau nomornya nomor yang belum di save gitu, itu harus harus disortir dulu lah. Ya. Jadi terorganisir kejahatan kalau seperti itu, kayaknya terorganisir ya Pak ya. Soalnya kata-katanya begitu meyakinkan, begitu nelpon ya meyakinkan termasuk sekali. Ini mungkin pelajaran juga buat kita. Ini salah satu keluarga saya, dia suatu ketika dia jadi supir Pak, dia suruh nganter tetangga saya ke Jakarta. Nah di jalan ada yang menelpon dan nomornya tidak diketahui, tapi diangkat. Nah di telepon tersebut dia ngomong gini, Pak, saya operator dari Indosat misalkan, sama operatornya, mohon tolong dimatikan dulu karena ada maintenance akan jaringan. Nah itu kan saudara saya itu awam, akhirnya dimatikan. Nah ketika dimatikan ada yang nelpon ke keluarga, Pak, si Anu ini kecelakaan sekarang di rumah sakit, mohon saya menghubungi nomor tersebut. Artinya di keluarga itu kan jadi panik kan mendengar hal yang tidak mengenakan, kemudian mencoba telepon ke saudara itu yang jadi supir itu, tetapi tidak nyambung, ya kan? Akhirnya jadi negatif thinking tuh, wah jangan benar nih, gitu kan? Ya akhirnya coba telepon berkali-kali tidak aktif. Ya untungnya ada satu teman saya itu, teman yang dibawa ke yang antar itu telepon, ada kalau nggak apa-apa gitu. Nah itu salah satu kejahatan yang tidak terorganisir seperti itu. Bisa ya. Ya mungkin ya Pak. Nah ada lagi pertanyaan yang lain Bapak Ibu peserta. Kalau nggak itu bisa via chat di sana. Kalau memang enggan bertanya ini. Nggak ada pertanyaan lagi Pak? Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Isma ada yang bertanya, Isma? Bu Isma nih. Isma? Bu Isma mau bertanya? Oh, di mute. Berhubung nggak ada lagi pertanyaan, Pak.
Gimana Pak, ditutup aja? Ini waktu telah menunjukkan pukul 3:08. Jadwalnya kan dari pukul 2 sampai pukul 3. Sementara pertanyaan udah tidak ada. Sebenarnya menarik ini pembahasannya materinya. Ya, saking menariknya kali ya. Nah, berhubung pertanyaan nggak ada lagi, atau masukan Bapak dari Bapak Urip? Ada masukan lagi Bapak yang perlu disampaikan untuk kami sebagai petugas? Mungkin tutup dulu Pak. Nanti kita. Oh iya, ditutup aja dulu ya. Nah, itulah tadi Bapak Ibu sekalian pemaparan dari Bapak Somantri sebagai presenter tentang cybercrime. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga Kak Bapak Urip, bila anu badi dudugikeun Bapak. Pak Lukman juga hadir ya. Oh iya Bapak Lukman. Bapak, punten teu kaya. Bila aya masukan. Terima kasih. Punten. Mangga Pak. Iya. Mungkin kalau dari saya ya tadi pemaparannya mengenai cyber itu memang Pak pernah itu ya, kita terus sering mungkin ya, dan pernah lagi ya menerima SMS dan sebagainya, penipuan ya. Tapi ini mungkin untuk kita semua pelajaran supaya tidak terulang atau tidak terjadi pada kita. Kita harus waspada saja. Itu kaitan dengan pemaparan dan kaitan dengan penugasan. Alhamdulillah sudah. Ya semua ya. Era kudu kumat ayeuna. Kalau Somantri sudah selesai penugasannya. Saya moderator satu lagi, Pak Sam juga sama moderator satu lagi. Oh, Pak Samsudin juga ya. Iya. Baik. Mungkin nanti digilir Pak yang masalahnya Pak. Jadi presenter dan saya sekali lagi. Jadi 3 kali nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Giliran sama Pak Sam. Bergantian. Untuk di flyer mungkin sebaiknya beberapa jam atau bahkan 1 hari sebelumnya Pak harus sudah selesai. Jadi kita bisa mengangkat ke grup lain sehingga yang hadir mungkin lebih banyak ya, gitu kan. Alhamdulillah sekarang juga cukup banyak, ada 17 orang. ya boleh. Oh ya. Ya terima kasih Pak masukannya. Ya. Oh ya, flyer ini sudah ditutup Iya, Pak. rekamannya Pak. Belum Pak. Belum. Mengenai presensi, di sini juga ada Pak Urip. Kita masih debat Pak Urip ya mengenai presensi. Untuk presensi hari ini sudah ada Pak. Nanti cobalah nanti minta pendapat dari Pak Urip mengenai presensi yang dimasukkan ke kantung tugas itu bagaimana Pak Urip. Dari saya itu saja mungkin Pak. Sementara Ya silakan. Pak, terima kasih Pak. Ya, Pak. Bapak Urip. Bapak Urip keluar ya Pak? Ya kayaknya. Udah lah Pak, suaranya nggak kelihatan di mic-nya. Iya. Udah. Ada sih Mas Pak Uripnya. Tapi ya ya. Iya kayaknya. Ya. Oh enggak ada. Enggak. Ini Nggak ada Pak. Pak Urip. Mungkin karena adzan dulu ya Pak ya. Jadi kita Ya stop dulu. Ya. apa berapa menit ya adzan dulu ya. Ya Pak. Ayo ke masjid. Jangan ganggu. Oh bakal ada. Iseng. Nggak apa-apa. Sopan.
Lihat jam. Ini kan ini jam lambung. Kenapa kamu cari masalah? Namun dan Rasul. What? Kenapa sih? Awat sayang, yang digalakan ku ayah, yang digalakan yang, hah? Minta digalakin, Minta. mau digalakin. Coba. Enggak kan? Yang nangis, Leo? Nah, cari gara-gara wah. Kau tahu orang. Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah beres adannya, bisa dilanjut Pak ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Uripnya pergi dulu kayaknya Pak. Bapak Urip, Ini sinyal, Pak. Bapak Urip barangkali perlu ada yang disampaikan berkaitan dengan penugasan Bapak. Oh iya, ini udah selesai rekamannya. Di Rekamannya udah, Pak.